Hari ini masa pemerintah transisi, hari ini saya belum lihat. Kita dalam setahun ini kita mau bikin apa? Nah, gila. Jadi dalam setahun ini? Ya saya nggak tahu. Karena gubernur juga yang sekarang belum tahu dia mau bikin apa. Kita udah mengusulkan fokus. Nah ini sudah disuarakan oleh saya DPR. sudah suarakan. Tetapi belum sama sekali belum di depan kelihatan. Pak Gubernur saya bicara juga langsung, bukan di belakang-belakang. Oke. Ini saya bilang bicara terbuka nih, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakannya. Kalau hari ini kita mengalir aja nih. Jadi ini belum ada tanda-tanda Belum ada kehidupan. tanda-tanda gitu. Mengalir ini kita juga belum tahu nih. Oke. Selamat datang di Say Podcast bersama dengan saya Victor Misa, dan hari ini kita kembali berjumpa di dalam Say Podcast bersama dengan Bapak Petrus Christian Buik. Selamat pagi Pak, selamat datang di Say Podcast. Thank you, terima kasih. Baik, hari ini kita akan berbincang sedikit seputar dunia politik dan juga keseharian dari Bapak Petrus Christian Buik, yang juga kita ketahui bahwa beliau merupakan seorang anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Benar sekali Pak ya? Betul. Iya, dan hari ini kita akan berbincang, sebelum kita masuk kepada inti-intinya, kita duluan dengan keseharian dari Pak Kris. Sapaan hangatnya kan Pak Kris ya? Ya. Apa keseharian Pak Kris sekarang? Ya, ini sekarang masa kampanye. Masa kampanye? Ya, saya sebagai politisi yang sedang bertarung menuju tanggal 14 Februari, ya kita sedang mempersiapkan diri ya. Hari-hari adalah hari-hari sosialisasi, okay. menjelang tanggal 14 nanti. Sebelum kita masuk ke dalam politik ini Pak, keseharian selain politik itu apa Pak? Di luar politik? Saya ini backgroundnya wartawan ya. Saya pendiri Victory News. Iya. Hari ini masih sebagai pemimpin umum, walaupun non-aktif ya. Okay. Tapi tetap masih memberikan pikiran-pikiran di sana. Kemudian selain di DPR, saya ada pegang beberapa organisasi. Saya ketua PSSI NTT. Ya. Kemudian organisasi, ada 3 organisasi saya pegang. PSSI, satu lagi ketua Kormi NTT, Komite Olahraga Rekreasi Indonesia NTT. Itu kalau di olahraga prestasi ada KONI, di olahraga rekreasi itu ada Kormi namanya. Kormi. Itu di Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional ada. Ada 3 jenis olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan. Dibagi itu. Nah, saya di Kormi. Kemudian ada satu lagi, saya Ketua Spesial Olimpik Indonesia untuk anak disabilitas. Khusus anak disabilitas, NTT juga. Itu NTT. NTT juga. Makanya itu tiga kegiatan saya di luar sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Ini 3 kegiatan yang sebenarnya kalau mau dibilang menuntut waktu juga ya Pak ya. Tambah lagi dengan tadi ketua umum meskipun nonaktif ya sementara di Victory News. Itu gimana Pak Kris membagi waktunya untuk dapat melaksanakan semua ini? Semua gini, pada dasarnya semua organisasi itu kan kita kerja dalam kerja tim. Saya hanya mengorganisir, memanage, ya. Jadi tidak susah, nggak sulit. Apalagi kalau hal yang kita jabat itu hal yang bidang kita sukai. Jadi kerja dalam sukacita itu semuanya jadi enteng, ya. Apalagi saya dibantu oleh teman-teman yang memang punya visi rata-rata di bidang-bidangnya, ya semua jadi ringan, enjoy. Dan sejauh ini puji Tuhan semua jalan yang baik. Ya, satu hal kan ini kita bicara tadi Pak Kris juga sebagai seorang ketua umum untuk PSSI NTT ya. Nah, ini kita mungkin Pak Kris juga bisa jelaskan sedikit. Ini ada satu keberhasilan yang luar biasa nih untuk PSSI NTT. Silakan Pak. Ya, begini, memang unik di PSSI ini. Saya ini bukan pemain bola. Hobi nonton bola aja dulu waktu. Jadi saat ada kevakuman ya. Pengurus PSSI, saya diminta oleh beberapa teman aktivis sepak bola untuk pimpin organisasi ini. Saya bilang, saya ini bukan pemain bola, cari yang lain aja. Tapi semua mati saya bilang gini, saya hanya mau satu aja, kalau kita kerja sama-sama. Kerja bersama karena kerja tim. Organisasi apapun, nggak ada superman situ. Nah, kita nggak ada super tim. Dan ya terbukti, saya didukung teman-teman yang punya visi sama. Ya, kita berhasil membuat NTT paling tidak kita mempertahankan kita lolos PON. Kemarin kita
Prapon di Bali, kita mengalahkan NTB, kita mengalahkan NTT. 3-0 ya? Ya, jadi ya puji Tuhan. Ya. Selama ini NTT sepak bola kita underdog, kurang dianggap, tapi hari ini kita mampu buktikan bahwa kita bisa kalau kita mau kerja serius. Jadi untuk prestasi NTT kali ini di bawah Pak Kris lumayan ya. Itu ini bisa tembus. Itu kerja tim. Kerja tim, teman-teman semua membantu. Luar biasa. Kita bisa jalan. Oke, jadi itu keseharian di luar politik, Pak ya. Nah, Pak Kris sendiri sudah terjun ke dalam dunia politik ini sudah berapa lama? Ya, sebenarnya kalau politik praktis, ya belum terlalu lama. Di Nasdem berdiri, saya bergabung di Nasdem. Tapi sebelumnya, saya 2009 tuh saya udah masuk. Saya sempat caleg DPR RI dari Golkar 2009. 2009? Nah, waktu itu. Berdusman saya DPR RI, waktu itu Pak Novanto, Charles Mesang, saya urutan ketiga. Dokol kan dapatnya 2 kursi, saya nggak jadi. Tapi sebagai wartawan, sejak lama ya kita udah biasa in charge di politik ya. Sering wartawan itu selalu menjadi tim sukses ini itu. Nah di Jakarta, di Jawa tuh sering tuh. Kita menjadi tim sukses, jadi udah biasa lah. Jadi saat turun memang waktu jadi di luar tuh ya lebih mudah kita. Tapi begitu masuk terjun ke dalam. Ya, tidak mudah juga. Tidak mudah juga ya. Tidak mudah, ya. Antara teori dan praktek itu sering beda kalau di politik ya. Apa yang kita lihat mudah dari luar ternyata di dalam tidak mudah. Jadi Pak Kris waktu 2009 itu terjun melalui partai Golkar. Setelah itu masuk ke Nasdem. Begitu Nasdem berdiri, saya pindah ke Nasdem. Sampai 2019 kemarin itu terpilih sebagai anggota DPRD provinsi. Ya, anggota DPRD provinsi dan kemudian menjadi wakil ketua ya. Nah, perjalanan Pak Kris di dalam politik ini, menurut Pak Kris sendiri, apa sih suka dukanya sebagai seorang politisi itu? Ya, begini, saya terus terang termasuk agak terkaget-kaget waktu masuk. Kalau kita di wartawan melihat tuh semuanya ideal. Kita lihat keluar tuh ideal. Gitu. Ternyata begitu masuk ya tidak mudah juga. Tidak mudah. Karena begitu kita masuk ke DPR, segala hal kolektif. Keputusan kolektif. Jadi kadang-kadang kita juga harus ikut arus juga. Karena ini kan terbawa dalam suara terbanyak ya. Selama tetap harus pegang prinsip, tapi kadang-kadang harus ada kompromi-kompromi. Karena begitu kita masuk politik, nggak bisa lagi apa yang kita mau tuh kita laksanakan. Karena kita terbentur dengan ada kebijakan partai, itu satu. Udah masuk di DPR, ada fraksi. Nah, jadi kita juga kita harus mendeliver kepentingan partai juga. Walaupun seringkali kadang-kadang itu bertentangan dengan kita punya keinginan, kita punya kepentingan. Tapi ya begitu kamu udah berpartai, masuk anggota partai, ada hal yang kamu harus tunduk. Nah, harus kompromi. Nah, kalau seperti itu, Pak itu tidak ada yang ideal, saya bilang. Tidak ada yang dalam ideal. Politik tidak ada yang ideal. Ya, tapi kalau bicara tentang kepentingan partai, gimana tanggapan Pak Kris sendiri tentang kata petugas partai itu? Ya, itu soal bagaimana kita menerjemahkan aja. Ya, sebenarnya begitu kita masuk partai, kita petugas partai, kamu nggak bisa melawan. Nggak bisa melawan. Di saat kamu masuk partai, kalau kebijakan partai sudah bilang A, kamu pribadi sebenarnya mau B, tapi begitu diputuskan A. Kamu harus ikut A, suka atau tidak suka. Itu konsekuensi logisnya, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan istilah itu, nggak ada masalah. Nah, karena pada dasarnya semua partai itu punya tujuan mulia. Partai itu didirikan untuk kepentingan mengurus kepentingan masyarakat untuk orang. Itu ideal. Partai pasti platformnya sama. Nah, ini menarik Pak Kris karena ketika kita lihat ini banyak caleg yang mau terjun untuk bertarung dalam pesta demokrasi tanggal 14 Februari nanti. Dan banyak yang sebelum mereka menjadi caleg ini banyak sekali kritik tentang incumbent dan juga tentang sistem yang ada di dalam. Nah, menurut Pak Kris sendiri gimana dengan kritik-kritik itu? Sering kali, mohon maaf, saya juga mengikuti gitu. Kadang-kadang orang yang kritik itu nggak tahu dunia yang sebenarnya. Jujur aja, ya. Saya aja orang rasional, ya pendidikan cukup, ya wartawan. Begitu kita potret dari luar tuh, begitu kita masuk, emang beda. Beda ya. Ada hal yang nggak bisa kita ngomong segampang kita ngomong. Ya, karena banyak faktor yang akan membatasi kita untuk bisa semau kita, nggak benar. DPR itu kamu masuk dalam sistem. Ya. Nggak bisa kamu DPR itu menjanjikan saya bukan, kita legislatif. Bukan, ada yang nggak paham itu, ya toh? Menjanjikan nanti saya bikin ini, saya bikin. Lah,
Bukan DPR itu eksekutif. apa? Kalau eksekutif masih bisa, Iya, dijanjikan iya, saya bikin iya. itu. Kalau DPR nggak ada, udah tahu tupoksinya apa. Iya. Jadi, ya tapi gitulah. Itu pola politik. Apalagi hari ini, ya, multi partai ini, partai begini banyak, ya, orang butuh caleg. Akhirnya partai yang butuh caleg, bukan caleg butuh partai. Jadi orang bisa kemana aja jadi caleg. Ya, akhirnya ya, orang dengan ya pemahaman yang mohon maaf minimalis, tingkat pendidikan minimalis, bisa jadi caleg hari ini. Akhirnya yang terjadi ya seperti hari ini. Banyak caleg Ya. yang sebenarnya tidak punya kompetensi, Ya, tetapi sebenarnya. karena memang partai Ya, membutuhkan partai ini butuh. Apalagi ada kota perempuan. Orang butuh dibatasi kota perempuan. Kita harus cari. Itu juga kesulitan-kesulitan. Sementara kita tahu belum banyak secara umum, kita harus jujur tanpa artikan peran perempuan ya. Ya, Tapi ya. semua partai kesulitan dalam mencari Kuota 20% memenuhi ini kuota ya. 30% 30% perempuan ini. Sulit sekali. Oke, Nah. baik. Ini kita sambil ngopi, Pak. Ini kita disponsori oleh kafe Dapur El Pida Kupang. Dapur beda. Luar biasa. Good. Ini di tempat ini memang perlu kafe seperti ini. Iya. Oke, kita baik. Kita lanjut, Pak. Jadi kalau pandangan Pak Kris sendiri mengenai caleg-caleg yang memberikan janji, oke saya akan membuat ini, itu sulit ya, Pak ya? Ya, sulit. Itu janji-janji palsu. Atau gimana, Pak? Ya, artinya saya nggak bisa bilang janji palsu, tapi artinya ya sebenarnya ya kalau ya dia belum paham saya sebenarnya apa itu. Dia belum paham, belum Jadi, paham belum tupoksi paham ya. artinya. Jadi coba perhatikan cara kampanye incumbent dengan orang yang dari luar belum pernah. belum Pasti pernah. beda. Ya, Incumbent pasti nggak akan pernah menjanjikan hal-hal yang dia tahu nggak akan bisa karena dia tahu dieksekusi. sulit ya, Nah, ya, karena ya. tugas legislatif itu jelas. Ya, Yang eksekusi pemerintah, eksekutor Eksekutif, itu di ya. eksekutif. Ya, ya. Gitu ya. loh. Ah. Oke. Nah kalau begitu ketika orang bertanya, Pak Kris ini sudah 5 tahun Pak Kris ada di situ, kemudian sebagai memegang jabatan sebagai seorang wakil ketua DPRD Provinsi NTT, apa yang sudah Pak Kris buat? Ya, begini, saya kebetulan masuk di saat gubernurnya itu bernama Victor Laskodat, Ya, yaitulah petinggi kami di Partai Nasdem, ya otomatis. Jadi otomatis fraksi Nasdem di DPR di provinsi itu fraksi pendukung pemerintah. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya lihat kinerja DPR di Nasdem ya tidak bisa dipisahkan dari kinerja pemerintah provinsi. Baik buruknya ada di sana, gitu loh. Jadi ya kami pendukung. Nah, ya, ya. jadi pendukung partai pemerintah itu ya gampang-gampang sulit juga. Ya, kalau DPR paling enak DPR itu kalau jadi oposisi dia bisa ngomong seenaknya aja. Ya, itu Oposisi DPR ya. oposisi Ya, ngomong ya, enaknya ya. aja. Nah, tapi kalau kami pendukung pemerintah, ya kadang-kadang ada salah-salah pemerintah, kami juga nggak mungkin berteriak di DPR, ruang ya, terbuka, ruang sidang, tapi ya. kami bisa mengingatkan langsung. Oke. Nah, seringkali kita tidak bersuara, bukan kita diam, tapi kita memilih untuk menyampaikan. Karena kita partai pendukung pemerintah, kita bisa punya akses langsung menyampaikan, ini loh aspirasi, kondisi begini, mendingan begini, bisa kita langsung. Itu di belakang layar ya? Nah, di belakang layar pasti bisa. Oke. Kita sampaikan. Saya bahkan ke gubernur langsung saya bisa sampaikan, ini loh masyarakat. Pak Gu punya internet masyarakat begini-begini, Pak Gu tolong pertimbangkan. Nah, begitu hal itu sering kita lakukan. Oke, jadi itu yang dilakukan di dalam pelaksanaan Bapak sebagai seorang anggota DPR ya. setuju. Dan kalau pertanyaannya kembali, kenapa kita harus kembali memilih seorang Bapak Petrus Christian Buik untuk kembali selama 5 tahun ke depan ini? Ya, kalau tanya saya, pas jawaban saya subjektif, kan gitu. Ya, saya bisa pas bilang ya, pilih saya karena saya pasti jadi wakil rakyat yang terbaik. Ya. Nah, saya bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, memperjuangkan aspirasi dengan baik, dan saya punya komitmen yang baik untuk mengurus kepentingan orang banyak. Ya, tapi kan semua caleg ngomong hal yang sama. Ya pasti ya. Pasti begitu, tapi lihat rekam jejak orang. Sederhana aja. Ya. Mengukur orang, ya. Ya. Apa yang dia katakan dengan apa rekam jejaknya itu bisa klop di situ. Ya. Apa yang dia katakan, apa yang dia buat. Nah, hari ini kan persoalan kita gini. Seringkali kita ngomong lain, bikin lain. Ya. Antara kata dan perbuatan tidak sinkron. Itu persoalan kita. Nah, kalau saya sederhana aja. Saya ngomong, lihat saya rekam jejak saya. 5 tahun ini saya bikin apa, lakukan. Kalau memang saya dirasa layak untuk dipilih, silakan. Kalau tidak ya, no problem. No problem. Tapi secara pribadi, saya tahu di situ saya hadir, saya ingin ada guna untuk kepentingan orang banyak. Saya tahu saya bisa menjalankan fungsi DPR dengan baik di lembaga legislatif. Ya. Nah, sekarang kita kembali bicara soal Nasdem, Bapak.
Ini kan selama 2019 sampai 2024 itu mau dibilang NTT ini dipimpin oleh Nasdem. Termasuk sampai dari eksekutif sampai kepada legislatif ada 9 kursi ya. 9 kursi. Secara khusus saya mau coba Bapak jelaskan pada pendengar juga, pada kita semua, apa keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Nasdem NTT selama 5 tahun pemerintahan ya. Jujur aja, kalau kita mau sederhana aja melihat keberhasilan itu apa sih? Paling kita bandingkan dengan sebelumnya, itu aja. Kan itu. Ya. Kalau kita bilang mau ngecap apa, kita hanya bandingkan ya dengan pemerintah sebelumnya yang apa. Kalau jujur aja, pemerintahan Pak Victor, oke, orang boleh bilang banyak kekurangan ada ini, tapi kalau dilihat banyak keberhasilannya. Di tengah kesulitan, pemerintahan kemarin itu 3 tahun, praktis 3 tahun kita terganggu COVID. Ya, hampir 3 tahun itu dipengaruhi COVID. Tapi banyak hal bisa dilakukan. Ya. Satu, soal infrastruktur jalan. Jalan provinsi sebelum pemerintahan hari ini, itu 90% rusak parah. Parah berat. 90% jalan provinsi yang ada di seluruh NTT ini dalam kondisi rusak parah. Nah, pemerintah melakukan terobosan yang belum pernah dilakukan orang. Melakukan pinjaman daerah ke pemerintah pusat. Ya, untuk kemudian membangun jalan-jalan provinsi, dan hampir semuanya beres. Belum semuanya, tapi 70-80% jalan provinsi dulu rusak parah bisa diatasi. Keuntungannya apa? Akses, mobilitas, ya. Daerah-daerah yang produktif untuk menuju pasar itu jauh lebih pendek. Itu kan cost-nya banyak sekali yang terpotong dengan mobilisasi yang lebih mudah. Banyak sekali efeknya. Coba tanya di daerah. Itu banyak sekali keuntungannya. Orang keuntungannya jangka panjang memang. Tapi harinya hal-hal banyak kita lakukan. Kalau kita pakai cara konvensional, ya, sampai 1 abad pun jalan provinsi nggak akan beres. Karena dari pengalaman pola-pola dulu, ya 1 tahun jalan provinsi itu satu kabupaten, ya 22 kabupaten, 1 kabupaten kota dapat 22 kilo, sementara jalannya ribuan. Kapan? Itu terobosan cerdas. Kedua, yang kelihatan ya, pariwisata NTT. Hari ini, saya lama di Jakarta nih. Dulu orang nggak lihat NTT, nggak pernah lihat. Saya orang media nih. Kadang-kadang kita malu. Saya wakil pemimpin redaksi di Suara Baru terakhir, tinggi. Tapi begitu kita ngomong pariwisata daerah kita, nggak ada kita banggakan. Lu miskin, bodoh, sombong. Itu saya berkali berantem tempeleng orang di kantor tuh gara-gara begitu. Jadi itu pandangan mereka tentang orang NTT. Zaman itu, hari ini beda. Saya ke Jakarta, orang tanya, wih, Labuan Bajo keren nih, Rote keren nih, wih di Sabu ada kelapa maja. Hal-hal seperti itu. Itu hari ini. Kita ke Jakarta beda pandangan orang hari itu. Lihat. Labuan Bajo kalau nggak ada terobosan memajukan, nggak seperti ini hari ini. Bayangkan coba KTT internasional ada di situ. Berapa banyak kegiatan nasional internasional. Dulu pernah. Nah, ada. Multiplier efeknya luar biasa. Ini kita nggak lihat. Nah, kelemahan memang ada. Bukan kelemahan juga. Pemerintah Pak Victor dia bukan orang yang tipenya kerja 1 bicara 10. Nah, dia tipenya kerja. Dia nggak suka retorika, pencitraan. Dia apa adanya. Dia orang apa adanya. Kalau bikin pencitraan terlalu banyak, cuma pemerintah itu nggak suka pencitraan. Dia kerja aja. Lu mau nilai baik, yang penting dia yakin dengan keyakinan bahwa dia kerja. Ya, ini contoh-contoh bahwa ada kekurangan di sini itu manusiawi. Tapi secara intensi nggak ada intensi untuk membuat daerah ini menurun. Tingkat kemiskinan walaupun sedikit ada penurunan. Lihat statistik. Contoh-contoh itu stunting terjadi penurunan yang luar biasa. Nah, artinya ada gitu loh. Jadi ini cuma tadi kami di Nasdem sudah terlatih karena punya gubernur seperti itu. Biarlah bukti yang berbicara. Kalau cuma retorika biasa, bukti yang berbicara. Satu fakta menarik yang tadi disebutkan bahwa ini waktu kepemimpinannya Pak Victor dia melakukan satu terobosan, yaitu menggunakan pinjaman uang untuk membangun infrastruktur itu. Nah, banyak masyarakat yang bertanya, gimana cara untuk membayar hutang-hutang ini? Loh, ini kan pinjam dari pemerintah ke pemerintah juga, gitu. Ya, pemerintah kita di Indonesia pinjam ke luar negeri, hutang luar negeri. Itu hal yang lumrah dalam membangun, gitu. Orang berusaha, kalau lu pengen naikkan kapasitas, pengusaha, apa dia nggak pinjam bank?
hal yang lumrah, gitu loh. Karena apa? Kita dapat efek keuntungannya dari sekarang kita udah dapat, gitu. Bahwa kita bayar utang, itu hanya ke soal kita kerja dulu di depan, hasil kita ambil di depan supaya kita bisa kejar. Itu loh, itu cara pandang ya, cara pandang. Jadi Kalau ini- kita normatif aja, konvensional pakai APBD yang ada, 1 tahun bangun 1 kilo, 2 Yang kilo. dilakukan pemerintah sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Begitu tahun depan mau sambung, ini 1 kilo udah rusak lagi. Karena itu yang terjadi, makanya nggak pernah beres selama ini. Ini terobosan. Nah, ini tergantung dari sisi mana kita melihat aja. Ya. Dan pinjam itu ke pemerintah juga. Ini saku kiri, saku kanan aja. Tentu saat pemerintah bisa aja, ini karena untuk negara, untuk rakyat juga. Tentu saat bisa kebijakannya kita hapus aja. Kok itu juga bukan untuk dimakan pemerintah kan, untuk rakyat itu dibangun. Jelas ada bukti kerjanya gitu loh. Nah ini soal cara pandang aja. Cara pandang. Pasti nggak akan semua orang setuju. Ya. Apalagi dari sisi orang yang ya kita lawan politik, pasti sisi tapi keyakinan Nasdem seperti itu. Kita firm bahwa pinjaman daerah itu penting untuk mengatasi persoalan-persoalan yang punya dimensi jangka panjang. Nah, kalau kita melihat itu tadi berarti ini punya satu skema yang berbeda dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaannya, sekarang ini Pak Victor maju sebagai anggota DPR RI. Kenapa dia tidak maju sebagai seorang gubernur lagi? Ya, kalau melihat keberhasilan-keberhasilan ini. Begini, ini saya nggak mau mendahului, tapi ini kalau lihat timetable-nya, DPR duluan. Per hari ini Pak Victor sampai ke saya, dia nggak maju. Tetap DPR RI. Karena apa? Alasannya pernah disampaikan. Karena dilihat persoalan NTT ini, hampir 50% itu ada di Jakarta. Ya, stuck di Jakarta. Perjuangan kepentingan NTT. Setelah dia masuk ke sini, dia masuk memegang pemerintah, lihat bahwa memang banyak hal tidak bisa dilakukan karena ada stucknya itu di Jakarta. Dan itu kita lihat betul. Banyak hal pusat ngatur yang membuat kita ini nggak punya apa-apa. Dulu kita bangga Labuan Bajo ya. Tapi semuanya Labuan Bajo ngurus pusat. Kitanya bangga Labuan Bajo, Komodo ada di NTT, tapi semua ditarik hasilnya semua ke pusat. Apa maksudnya hasilnya ke pusat? Ya semua dikuasai pemerintah pusat. Pungutan apa semua ke pusat. Tarik. Bukan ke daerah? Nggak ada. Cek itu. Baru di zaman Pak Victor itu ada menetes ke daerah. Cek. Gitu ya? Iya. Karena itu kan taman nasional. Semua taman nasional kan pemerintah pusat yang urus. Segala hal yang di situ, atribusi apa semua masuk ke pemerintah pusat. Gitu loh. Itu di zaman Pak Victor diperjuangkan. Untuk daerah juga ada bagi menetes ke sini. Hal-hal seperti itu tidak dilihat. Gitu. Dulu kita bangga punya Komodo, 0. Gitu loh. Nah, hari ini kita udah ada hal-hal seperti itu. Nah, banyak sekali persoalan kita mentok. Sekarang gini aja, banyak contoh kan nggak jauh-jauh di Neoni Fatukoa ya, banyak lahan itu dari turun temurun udah diolah oleh masyarakat setempat. Tapi oleh pemerintah pusat disatakan ini kawasan hutan, ya dikuasai pemerintah pusat, masyarakat nggak bisa bikin apa-apa sih. Nah ini terjadi. Nah pusat itu diurus oleh pusat. Ya pusat punya. Kalau sudah dapat taman nasional, ya pusat punya. Kalau masyarakat masuk ke sana kena tangkap itu, masuk. Untuk usaha di dalam. Nah ini yang terjadi. Banyak hal, gitu loh. Sementara orang udah turun temurun situ. Nah, kalau kita bicara seperti itu, alasan Pak Victor untuk terjun ke itu antara lain. Iya, salah satu alasannya kan. Antara lain. Ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu bisa tidak kita katakan bahwa selama ini Pak Victor melihat ada kekurangan yang terjadi di sana, bahwa DPR RI yang ada itu tidak bekerja secara maksimal. Itu jujur. Itu yang tidak terjadi. Karena apa? Ya DPR kan mewakili partainya. Ya tidak semua, walaupun dari dapil NTT kan tidak semua berpikir untuk kepentingan NTT, dia berpikir ya partainya duluan, kepentingannya duluan, gitu loh. Nah ini yang memang kelemahan sistem politik kita, gitu loh. Sistem politik kita sejak era reformasi, era politik itu sejak kita nggak punya GBHN, ya masing-masing dengan visi misinya sendiri, bikin prioritas sendiri. Jadi kalau apa dikerjakan di provinsi beda dengan di kabupaten. Di saat bupatinya berbeda partainya dengan gubernurnya. Tidak linear. Ya, tidak ada linear. Ini fakta. Ini problemnya. Ini problem nasional, tapi itu urusannya sudah. Makanya saya waktu masih di Jakarta dulu ya, kita termasuk mendorong sejak kita pisah kamar, ada DPD, ada DPR, bikameral ini, ya GBHN udah nggak relevan, nggak ada lagi, nggak ada MPR, udah nggak ada GBHN. Saya produk partai yang paling bagus kita ada.
garis besar haluan arah negara tuh. Ya. Nah kontroversi ini masih terus ada. Nah hari ini itu kelemahan kita. Sekarang ini kemajuan satu daerah tergantung kekuatan dari pemimpinnya. Kalau pimpinannya cuek ya selesai masalah. Ada kemungkinan tidak Nasdem kembali untuk, karena ini kan setelah Pilpres dan legislatif ini kan ada pilkada. Apakah ada kemungkinan Nasdem bakalan mengusung untuk kembali memimpin NTT? Ya bisa secara partai ya. Nah, secara partai ya pastilah kita pingin ada pemimpin kader kita lah, gitu loh. Tapi siapa per hari ini belum tahu. Ya. Kalau yang saya tahu Pak Victor partai per hari ini yang saya tahu ya, karena Pak Victor hubungannya Pak Surya Paloh itu sangat dekat. Itu. Mereka yang menentukan partai Nasdem di pusat ya termasuk Pak Victor juga. Ya, partai masih menahan beliau untuk ada di Jakarta. Oke, jadi secara hari ini yang secara tahu. partai ya, secara partai masih partai tidak belum mengizinkan beliau untuk kembali. Oke. Gitu. Kepentingannya ada di pusat sekarang. Karena beliau diperlukan untuk mengurus partai ini di tingkat pusat. Oke. Nah, kalau seandainya saya bertanya kepada Pak Kris tentang kritik kepada apa yang dilakukan kinerja pemerintah selama 5 tahun ini, apa hal yang menurut Pak Kris harus lebih diperhatikan? Ya, begini. Kalau kamu tanya seperti itu, saya partai pendukung pemerintah. Ya. Tapi justru memang kalau masih kekurangan jelas, banyak kekurangan ya. Ya karena itu tadi kekurangan itu bukan disengaja, tapi karena kita di daerah itu selalu punya keterbatasan dengan anggaran. Politik anggaran membuat kita harus mengambil skala prioritas. Ya. Nah seringkali inilah mengambil skala prioritas ini mungkin dirasa ada yang kurang pas oleh ini, kenapa enggak ini, kenapa harus ini. Nah, sementara pemimpin dia juga punya visi, dia bilang ini dulu. Ya, NTT waktu Pak Victor menjadikan pariwisata sebagai prime mover ekonomi, penggerak utama ekonomi, itu juga banyak kontroversi. Ini kita daerah pertanian, ya, kenapa kita nggak jadikan itu sebagai penggerak, prioritas, tapi ya dalam keyakinan Pak Victor, karena begitu pariwisata didorong, semua sektor ikut termasuk pertanian. Dan kita sudah lihat sekian lama tahun sebelum kita jadikan pertanian sebagai lokomotif, dan kita jalan di tempat. Kan terbukti itu. Ya. Nah, ketika saya yakin kalau kemarin tidak ada, kalau pribadi, tidak ada COVID, mungkin kita kemajuannya pasti lebih besar. Saya lihat. Cuma ini barang yang sudah terjadi, kita nggak bisa berandai. Tapi kalau saya lihat, kalau tidak ada COVID kemarin, NTT lain. Dan pasti kemajuan kita tadi lain. Pak katakan bahwa waktu kita prioritasnya ke pertanian kita stuck. Ya, nah ketika beralih kepada pariwisata, ya kita lihat sekarang paling tidak ngelihat NTT ada di tingkat nasional. Lihat semua aset pariwisata kita, NTT punya begitu banyak aset pariwisata yang luar biasa. Hanya banyak yang belum dikapitalisasi, belum jadi duit orang bilang. Tapi ini kalau digarap benar, ini luar biasa. Yang belum jadi duit itu problemnya di apa? Ya banyak ya, infrastruktur, ya fasilitas, banyak sekali. Dan perlu kesadaran, pariwisata Pak Victor bilang ada 5A itu, 5A ada aksesnya masih terbatas, kan? Kemudian awareness kesadaran orang, aksesoris di sana. Banyak kita punya lokasi pariwisata yang bagus, tapi masih kekurangan banyak sekali di sana. Fasilitas orang untuk datang nginap di mana, akses ke sana pakai apa. Hal-hal seperti ini loh, ini yang perlu dibangun. Nah ini perlu waktu dan perlu sumber daya. Nah kita sekarang kembali ke Pak Kris yang akan menjadi juga menyalonkan diri untuk pesta demokrasi bulan Februari tanggal 14 nanti. Kalau seandainya Tuhan berkenan dan Pak Kris terpilih lagi kembali sebagai anggota DPR di Provinsi NTT, apa yang kira-kira mau disuarakan secara khusus yang menjadi prioritas, kira-kira apa? Jujur saya kepingin ada kesinambungan. Secara pribadi kalau membangun ini nggak ada kesinambungan, kita akan mundur. Jadi saya pikir pemerintah ke depan, siapapun itu, entah Nasdem, entah bukan, tapi apa yang sudah dirintis harus secara fair, melihat, objektif ya. Seringkali kita punya pemimpin ini, karena faktor subjektif aja, tidak melihat karya bagus yang sudah diwariskan. Saya mau pemerintah ke depan itu lebih berpikir negarawan. Siapapun nanti jadi pemerintah, melihat apa yang sudah dijalankan hari ini, dari sebab lanjutkan, diperbaiki, difokus, dievaluasi mana kekurangannya, mana
dilanjutkan di fokus. Kalau saya misalnya pariwisata, menurut saya NTT udah on the right track. Jadikanlah pariwisata ini sebagai lokomotif. Tentu dengan perbaikan di sana sini, dengan penajaman di sana sini, ya pasti ini bisa. Karena pariwisata begitu bergerak dia menarik semua. Peternakan hidup, ya. Pertanian hidup, karena orang datang berpariwisata dia butuh makan, dia butuh segala macam ada. Dan menurut saya itu konsep udah benar. Nah, cuma bagaimana sekarang pemerintah ini fokus ke sana. Hari ini masa pemerintah transisi, hari ini saya belum lihat kita dalam setahun ini kita mau bikin apa. Nah, gila. Jadi dalam setahun ini? Ya saya nggak tahu. Karena gubernur juga yang sekarang belum tahu dia mau bikin apa. Kita udah mengusulkan fokus, prioritaskan kemana. Ya, anggaran terbatas. Banyak hal yang harus dilakukan. Nah, kita realistis. Fokuslah dengan anggaran yang ada. Apa yang kamu mau dorong supaya kelihatan hasilnya. Ini belum ada. Nah ini sudah disuarakan oleh saya sudah suarakan. Tetapi belum sama sekali belum kelihatan. Di depan Pak Gubernur saya bicara juga langsung, bukan di belakang-belakang. Di media saya ulangi. Saya pernah diwawancarai oleh Timex atau Posko. Saya ngomong hal yang sama. Jadi sekarang sudah terima perintah transisi masuk 5 bulan. Belum kelihatan kita mau bikin apa. Belum kelihatan mau bikin apa. Jadi ini masih berapa lama kira-kira masa jabatan PJ? Ya paling tidak masih 7-8 bulan ke depan masih 7-8 bulan ke depan. Nah, apakah Bapak sebagai anggota DPR yang masih tetap ada di situ masih apa yang masih akan terus disuarakan? Terkait pemerintah fokus. Nah, mau bikin apa? Ya. Kalau menurut saya waktu pendek nih nggak bisa lagi bikin program baru. Pikir lihat ada yang sudah ada nih, mana yang perlu dilanjutkan. Dari waktu beliau masuk ke dalam posisi sebagai PJ, apakah beliau punya visi misi tersendiri yang disampaikan? Belum pernah disampaikan ke kita. Belum pernah disampaikan? Belum pernah sekali. Kita pernah mengajak diskusi, dia dengan kita kasih masukan, tapi belum pernah ada, belum sampai hari ini belum ada feedback apa yang mau dilakukan. Ya. Oke, berarti ini ya, kita masih mengalir aja. Anggota DPR juga masih raba-raba tentang kita makanya eksekutif kita masih wait and see. Tapi ini sudah 5 bulan. Ya makanya. Kami sudah menyampaikan. Kita pernah ada pertemuan rapat gabungan semua anggota DPR dengan penjabat gubernur. Kita sampaikan dan saya yakin ada rekamannya. Berapa 2 bulan lalu. Ya. Per hari ini. Dari 2 bulan lalu sampai hari ini belum ada pergerakan. Oke. Ini saya bicara terbuka nih, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan ya. Oke. Nah, apa yang diharapkan sekarang dari Pak Kris? Untuk NTT selama kurang lebih 7-8 bulan ke depan ini? Ya saya seperti saran saya. Fokus, nyatakan prioritas mau bikin apa. Di sisa masa penjabat ini, apa-apa yang jadi prioritas, dia sampaikan. Realistis, dan kita juga akan melihat realistis enggak dengan rentang waktu kepemimpinan segini, dengan posisi kondisi anggaran yang ada, ya, dengan situasi birokrasi yang hari ini banyak yang menjadi pejabat eselon 2 menjadi penjabat bupati di sana sini, tentu ada kepincangan di birokrasi. Ya, ini bukan hal yang terencana dengan baik, tapi makanya pilih yang realistis. Rentang waktu, fokus kemana, mau bikin apa, nyatakan prioritasnya ini, lakukan. Itu baru kita ada tanda-tanda kehidupan. Kalau hari ini kita mengalir aja nih. Jadi ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Mengalir ini kita juga belum tahu nih. Oke, baik Pak Kris. Ini cukup hangat perbincangan kita di saat ini. Tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi bahan untuk kita diskusikan nanti mungkin secara spesifik ya. Kalau contohnya sekarang kita berbicara tentang pejabat gubernur yang sekarang ini, itu juga di media itu Pak Victor kemarin sempat menyebut bahwa pejabat gubernur ini namkak. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari penilaian Partai Nasdem terhadap beliau? Itu pendapat pribadi. Kita nggak pernah berdiskusi. Karena Pak Victor di Jakarta, saya di sini, kita nggak pernah berdiskusi. Tapi kan sebagai mantan guru kan banyak input ke dia juga dari berbagai pihak. Dan kalau disampaikan penilaian itu pasti ada argumennya. Pada alasan dia berani menyampaikan secara terbuka, pasti beliau punya argumentasi untuk penilaian tersendiri terhadap itu ya. Dan kalau sejauh ini dari pandangan pribadi saya, kayaknya ketemu juga. Bukan saya nggak sampai bilang nama, saya masih positive thinking. Ya. Saya lihat beliau rekam jejaknya mantan sekretaris di Kemenko Maritim Invest sekretarisnya Pak Luhut. Ya saya pikir orang ini punya kapasitas. Cuma mungkin karena beliau nggak pernah besar di sini, nggak pernah di sini, mungkin masih meraba-raba. Tapi saya pikir ya harusnya di era sekarang ini kan informasi begitu cepat, ya masukan begitu cepat. Tinggal bagaimana
kita menggodok masukan itu, ya kita melakukan prioritas. Nah, saya pingin dalam setahun saya jadi daerah, kan pemimpin selalu berpikir apa yang dia wariskan. Ya, kembali lagi seperti tadi yang Pak katakan, apakah dia punya visi misi atau tidak yang sudah dijelaskan? Jelas, untuk bikin visi misi sendiri nggak ada lah setahun ini. Ya, tapi bikin program kerja yang realistis, yang kira-kira bisa diwariskan gitu loh. Oh, dalam setahun gubernur ini bikin ini loh. Ada tanda kerjanya ya. Karena pemimpin itu egonya di sana. Ya. Apa yang dia wariskan untuk generasi berikut supaya dia dikenang, gitu loh. Dan selama ini penjabat kan nggak pernah sampai setahun, 3 bulan, 2 bulan. Hari ini 1 tahun, tanpa dipilih loh itu, hanya ditunjuk. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah itu harusnya itu bisa berbuat sesuatu, karena pemimpin yang ditunjuk itu nggak punya beban politik. Betul. Dia bebas, ya. Dia bebas. Selama dia melepaskan kepentingan pribadi, dia bebas. Dia bisa lihat dengan jernih. Kalau kita yang orang politik ini pasti terbebani. Saya hantam ini, saya bikin ini, saya berkawan di sana. Kita pasti terbebani. Saya partai di sini. Kalau beliau kan nggak ada. Ya, mungkin ya hanya karena pusat-pusat mungkin ada kepentingan politik pusat kita nggak tahu, tapi kita sudah wanti-wanti netral, nggak boleh. Karena penjabat itu harus netral secara politik. Oke, saya pikir ini cukup panjang pembicaraan kita di pagi hari ini. Sekarang mungkin saya memberikan waktu pada Pak Kris, mungkin bisa ada hal-hal tertentu yang perlu disampaikan kepada masyarakat lewat kesempatan ini. Oke, terima kasih Bung Victor. Ini karena ini masa-masa menjelang pemilu, menjelang kampanye, sebagai caleg, ya sebagai incumbent, ya saya hanya berharap saya mengamati betul dengan latar belakang wartawan, dunia politik Indonesia, demokrasi di Indonesia selama ini. Saya hanya berharap politik kita hari ini harusnya, pemilihan langsung ini harusnya bisa menghasilkan orang-orang yang terbaik. Punya kapasitas, punya integritas, ya, untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, persoalan sampai hari ini kita belum mengarah ke sana. Kuncinya satu aja, masyarakat pemilih juga harus berkontribusi. Pilihlah orang, ya, secara rasional. Orang rasional itu apa? Kalau orang rasional dia selalu lihat orang ini punya kapasitas cukup duduk di sana jadi wakil rakyat, punya integritas cukup nggak? Caranya apa ukurnya? Caranya seperti tadi bilang, lihat rekam jejak orang. Dari situ dia mau pulang apa aja, tinggal disandingkan, lu begini, lu omong begini, cocok nggak? Harusnya seperti itu. Tapi kalau selama kita memilih hanya karena faktor-faktor politik identitas, apalagi karena faktor-faktor transaksional, pragmatisme, politik tidak akan menghasilkan orang terbaik. Tidak akan pernah menghasilkan orang terbaik. Nah, dan demokrasi kita ya pasti hanya akan seperti itu. Ya, kita menghasilkan dewan-dewan yang transaksional, dewan-dewan yang tidak berpikir untuk mengawasi pemerintah dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik. Ini momentum yang pas untuk saya. Nah, karena sebagai caleg kan kita punya kepentingan memberikan pendidikan politik tuh. Saya mengimbau masyarakat bermilihlah secara rasional. Karena sistem demokrasi langsung, pemilihan langsung ini tidak akan pernah bisa menghasilkan orang-orang terbaik kalau masyarakat pemilih tidak memilih secara rasional. Kalau selama kita memilih hanya karena faktor primordialisme, karena faktor money politik transaksional, pragmatisme, jangka pendek semata, demokrasi tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang terbaik. Itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Thank you Pak Kris sudah hadir bersama dengan kita di SEI Podcast pada pagi hari ini. Jadi ini Pak Kris juga nanti akan maju ke dalam pesta demokrasi di dalam pemilihan legislatif di tanggal 14 Februari. Partai Nasdem dengan Dapil 1 ya? Dapil 1 Kota Kupang. Dan oleh karena itu buat semua yang mendengarkan akan podcast kita pada pagi hari ini, semoga dapat mendapatkan informasi dengan jelas mengenai apa-apa yang sudah kita bicarakan di pagi hari ini, dan boleh dengan bijak memilih akan pemilih kita yang akan memimpin Indonesia dan juga yang akan memimpin NTT selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kris sudah hadir bersama dengan kita di sini. Terima kasih untuk semoga sukses. Kita jumpa di dalam di dalam podcast selanjutnya nanti. Oke, akhir kata saya Victor Misa akan undur dari semua sahabat
Dan tetap stay untuk nonton CI Podcast kita di cinews.id. Dan please consider to subscribe, comment, dan juga like buat video yang teman-teman suka. Oke, selamat pagi dan kabar baik menyertai kita semua. Oke, sukses.